Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Ahmad Kusairi dari Fakultas Psikologi Universitas Erlangga. Kita berjumpa kembali membahas tentang materi MOC dengan tema berpikir kritis. Pada pertemuan atau materi pertama ini, kita akan secara ringkas membahas pengertian berpikir kritis. Capaian pembelajaran dalam materi ini diharapkan kita akan memahami secara konseptual kemampuan berpikir kritis. Materi ini terdiri dari 10 pertemuan yang membahas tentang konsep, pengertian, dan teknik berpikir kritis. Dan berusaha juga diberikan contoh-contoh bagaimana menerapkan prinsip-prinsip berpikir kritis tentang suatu masalah. Pengertian berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi dan pengetahuan secara objektif guna mencapai simpulan yang masuk akal. Pengertian ini secara umum sudah mewakili pengertian tentang kemampuan berpikir kritis. Istilah masuk akal seringkali juga disamakan, diidentikan dengan istilah reason atau nalar. Pengertian yang kedua yang juga mungkin perlu kita cermati adalah berpikir kritis merupakan suatu proses menganalisis, mempertanyakan, memeriksa, dan mendalami suatu situasi, permasalahan, atau secara umum semua informasi. Dari dua pengertian di atas, kita dapat kurang lebih memahami karakteristik berpikir kritis adalah upaya-upaya untuk berusaha memperdalam, memeriksa kembali semua informasi, baik itu pengetahuan, masalah, atau apapun, sehingga kita tidak serta-merta menerima begitu saja. Tujuan dari upaya itu tentu saja agar kita mampu mencapai suatu pengetahuan, informasi, atau simpulan yang objektif dan valid dengan menggunakan semua sumber daya, baik itu konsep, teori, maupun data yang mungkin bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan berpikir kritis. Berpikir kritis dengan demikian umumnya melibatkan proses menilai sumber-sumber informasi, data amatan empiris maupun hasil penelitian. Kenapa memerlukan proses penilaian sumber-sumber? Karena berpikir kritis tidak akan bisa mencapai tujuan untuk mencapai informasi atau pengetahuan atau kesimpulan yang objektif dan valid apabila material atau sumber-sumber yang digunakan juga tidak bersifat valid dan objektif. Dengan demikian, data maupun prosesnya harus menjamin kesimpulan atau pengetahuan kita menjadi objektif dan valid. Demikianlah pengertian kita tentang berpikir kritis. Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memahami proses berpikir kritis pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Sampai bertemu kembali pada materi yang kedua. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.